Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Mumtan Hasmi dengan NIM 2023210011. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika birokrasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah reformasi administrasi dan governance. Etika birokrasi adalah pedoman, norma, dan nilai yang harus dijadikan acuan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurut Dwianto 2002, etika birokrasi menuntut agar kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang artinya, seorang birokrat tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi, melainkan harus fokus melayani masyarakat secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, untuk etika birokrasi yang baik tidak muncul dengan sendirinya, tetapi perlu upaya dari pemerintah, di antara lainnya penyegaran dan pemahaman regulasi. Nah, di sini pemerintah perlu terus memberi pemahaman ulang tentang peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik agar birokrat tidak salah dalam bertindak. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas pengetahuan. Birokrat harus ditingkatkan kapasitasnya bukan hanya secara intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual, termasuk empati dan nilai ketakwaan. Nah, yang ketiga, peningkatan kapasitas prosedural teknis. Aparatur teknis menguasai tugas dan fungsi teknis agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan profesional. Selanjutnya penguatan spiritual. Nah, di sini perbaikan birokrasi tidak cukup hanya dengan manajemen dan kompetensi, tetapi juga perlu sentuhan kerohanian sesuai agama dan kearifan lokal agar birokrat memiliki integritas moral yang kuat. Selanjutnya perilaku dan budaya birokrasi. Nah, menurut Mangkunegara 2005, perilaku birokrasi adalah kajian tentang tindakan individu dan kelompok dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan budaya birokrasi merupakan nilai dan norma yang diyakini bersama dan tercermin dalam sikap serta tindakan sehari-hari aparatur dan menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang memengaruhi perilaku dan budaya birokrasi. Beberapa faktor utama yang memengaruhi perilaku dan budaya birokrasi di sini pendiri atau pemilik organisasi dan sumber daya manusia atau aparatur birokrasi. Nah, yang terakhir pihak yang berkepentingan, masyarakat dan stakeholder. Nah, di sini ada tahapan reformasi birokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005 sampai 2025, reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap melalui RPJMN yang pertama 2025 sampai 2009, RPJMN yang kedua 2010 sampai 2014. Nah, yang RPJMN ketiga 2015 sampai 2019. Untuk RPJMN yang keempat 2020 sampai 2024. Tahapan ini menjadi dasar groundbreaking reformasi birokrasi yang diatur dalam Perpres nomor 81 tahun 2010. Yang selanjutnya di sini ada fase reformasi birokrasi saat 2020 sampai 2024. Pada fase ini, sasaran utama reformasi birokrasi adalah melanjutkan upaya pemberantasan KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas kinerja birokrasi, dan menuju pemerintah kelas dunia. Nah, untuk selanjutnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan prinsip
desentralisasi, serentak tetapi bertahap, dan terkoordinasi secara nasional. Grandising bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing instansi pusat dan daerah. Untuk selanjutnya, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan yang pertama, tidak ada korupsi atau KKN dan tidak ada pelanggaran. Selanjutnya, dan APBN dan APBD dikelola dengan baik. Selanjutnya, program pembangunan sesuai tepat sasaran. Yang kelima, perizinan cepat dan tepat. Yang keenam, komunikasi publik berjalan baik. Yang ketujuh, penggunaan waktu kerja efektif dan produktif. Yang kedelapan, reward punishment diterapkan konsisten. Yang kesembilan, hasil pembangunan nyata dirasakan masyarakat. Nah, jadi etika birokrasi merupakan pedoman nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Etika birokrasi yang baik hanya dapat terwujud melalui peningkatan pemahaman regulasi, penguatan kapasitas pengetahuan, kemampuan teknis, serta integritas moral dan spiritual aparatur. Nah, perilaku individu birokrasi sangat menentukan terbentuknya budaya birokrasi. Budaya birokrasi yang profesional, berintegrasi, dan berorientasi pelayanan akan mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Dan dipercaya masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah strategis yang dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan menyesuaikan karakteristik masing-masing instansi. Nah, keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui terciptanya birokrasi yang bersih dari korupsi, pelayanan publik yang cepat dan tepat, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, serta hasil pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang profesional, akuntabel, dan berkelas dunia. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.